Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asanagara di Edu Channel. Ya, channel yang berisi informasi dari yang penting sampai nggak penting banget. Ya, sini ini nggak ada editing ya. Jadi saya memang buatnya di tempat kerja. Jadi mohon maaf saja kalau ada gangguan-gangguan. Oke, ini untuk Bapak Ibu yang punya anak balita ya seusia TK ataupun anak SD mungkin bingung ya, karena ya duluan Pak ya. Jadi pembelajaran kan secara online, dimana untuk pembelajaran itu maksimal ataupun waktunya kan lebih banyak dengan orang tua, dan pemberian tugasnya itu hanya ini tugasnya kerjakan, nanti kalau sudah selesai kumpulkan, seperti itu. Nah ini ada sedikit solusi ya untuk Bapak Ibu yang punya anak usia TK dan SD ya. Ini ada tiga media pembelajaran yang bisa Bapak, sorry saya agak-agak pilek lagi sedikit kurang fit ya. Jadi nanti ada tiga media pembelajaran ya yang bisa Bapak terapkan ya. Yang pertama itu bisa kita bisa mengunduhnya melalui aplikasi di Google Play Store. Terus juga kita bisa menggunakan media YouTube, atau yang ketiga kita bisa menggunakan media Google ya, Google Assistant, lebih seru lagi ya, karena nanti ada feedback, anak-anak pasti suka. Oke, jadi ini kita ambil contoh ya. Ini saya sudah masuk ke Google Play Store ya. Yang pertama harus dilakukan adalah kita download dulu nih aplikasi untuk e-booknya atau buku digitalnya. Anak saya saat ini kelas 2 SD ya. Jadi saya ketik di sini buku SD kelas 2 tema 1 ya. Karena kenapa harus ada tema satunya, atau misalnya Bapak Ibunya bingung ada berapa tema sih, ataupun ada berapa jilid dan lain sebagainya, tinggal ketik saja buku SD kelas 2 gitu, atau misalnya buku TKB. Nah itu ada nanti ya. Ini kalau nggak salah kelas 2 itu temanya ada 8 tema ya. Lalu kita search, nah ini muncul semua Pak Bu ya. Kita tinggal pilih salah satu, kita coba klik satu. Nah saya sudah install ya, jadi kita tinggal buka saja ya. Nah bukunya seperti ini ya, seperti ini, dan ini gratis ya. Jadi barangkali nanti pihak sekolahnya tidak memberikan bukunya ataupun apa, Bapak Ibu tinggal bisa menginstalnya ya. Ini sama persis ya dengan kurikulum K13 ya. Nah ini nanti bisa dipelajari ya. Nah selain buku ya, selain buku Bapak Ibu juga ya, sebetulnya di buku itu sendiri sudah ada latihan-latihan soalnya ya, tapi bentuknya masih masih dalam catatan di buku itu. Jadi kita harus menyalin di apa istilahnya, di kertas ataupun di buku tulis ya. Tapi kalau kita pengen lebih seru lagi ya, karena mayoritas 80% karena online ya, jadi 80% itu pembelajarannya itu melalui ponsel ya, informasi dan lain sebagainya. Nah nanti tinggal di Google Play Store ya, Ibu tinggal ketik saja di sini latihan ya, latihan soal SD kelas 2 tema 1. Nah ini ya, dari tema 1 sampai tema 6 semuanya ada ya, sampai tema 8 ada ya. Bapak tinggal install, Bapak Ibu tinggal install saja. Ini kebetulan saya juga sudah install. Kita buka. Nah nanti tema 1 untuk kelas 2 SD itu ada subtemanya, itu ada 4 ya. Nah ini lebih menarik ya ketimbang kita harus ayo kita belajar secara konvensional ya, lihat buku dan lain sebagainya. Karena anak-anak sebetulnya lebih tertarik menggunakan media pembelajarannya adalah melalui HP. Jadi tinggal klik saja ya, ini subtema ya, kita klik di sini mulai latihan. Nah ini
ya enak Pak Bu. Tapi tetap walaupun istilahnya menggunakan media HP ya, sudah ada soalnya, sudah ada pematerinya dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap wajib mendampingi putra putrinya ya. Oke, kita ambil contoh misalnya ini. Nah, hop ya, submit. Oke, lanjut. Seperti itu ya. Di sini ada 10 pertanyaan, tapi aslinya sih ketika kita tutup aplikasi ini terus buka lagi, nanti soalnya beda lagi. Jadi sebetulnya sih ini ada 100 soal, nanti akan diacak ya, seperti itu. Nanti untuk SD juga ada, SD kelas 1 sampai kelas 6 ada, dan untuk TK juga ada ya. Oke, next, kita lewat ya. Nah, tadi melalui Google Play Store ya, Play Store. Cuma ketika di e-books ataupun buku digital, kayaknya mungkin ya kita kurang bisa menjelaskan bagaimana menerangkan materi yang ada di dalam buku tersebut. Dan mungkin karena kita basicnya bukan seorang pengajar, kita mengalami kesusahan supaya gimana caranya si anak ini tertarik. Karena apa? Konsentrasi anak di usia emas ya, di tingkat TK sampai SD itu kurang dari 10 menit ketika dia belajar dengan orang tuanya, di bawah 10 menit ya. Lebih dari 10 menit fokus mereka sudah buyar ya, kadang 5 menit juga sudah entah kemana pikirannya ya. Makanya kita coba ya, kita masuk ke YouTube ya, kita ke YouTube. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tinggal ketik saja ya, misalnya anak saya kan SD ya, jadi tinggal ketik tematik kelas 2 SD, tema 1 subtema, atau kalau bingung misalnya kelas modul kelas 2 SD ataupun modul untuk TKB atau TKA ya, kita klik sini. Nah, ini kebetulan saya sudah download ya, ini banyak nih Bapak Ibu ya, kelas 2 TK juga ada ya. Nah, diusahakan untuk pemilihan video ini durasinya jangan lebih dari 10 menit atau 15 menit, karena kesananya anak cenderung akan bosan ya. Jadi usahakan pilih yang durasinya singkat ya, kalau bisa maksimal 10 menit lah ya. Dan tetap Bapak Ibu guru juga harus Bapak Ibu guru yang di rumah juga harus memperhatikan isi dari materi tersebut. Ini saya ambil yang 8 menit kalau tidak salah, sudah saya install. Jadi lebih anak-anak lebih tertarik ya. Oke, saya percepat. Halo, ya. Assalamualaikum semuanya. Jadi anak tinggal tinggal disuruh nonton, tapi tetap harus didampingi oleh Bapak Ibu guru, ribet Bapak Ibu ya. Oke, saya percepat. Oke. Suatu hari cerita Nah, ini Udin mendapatkan mainan. menarik sekali ya, ada tampilan gambar, animasi. Mutiara dan Udin ya. berterima kasih Terus juga kepada di ayah situ misalnya di situ ada sebuah nyanyian ya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga, ini nyanyinya gimana? Nah, kalau di sini enak ya. Mutiara Nanti dan putra putri tidak Bapak saling Ibu berebut bisa mengikuti oleh-oleh. nyanyiannya. Berbuah, tetapi maknanya adalah anak. Kemudian untuk buah tangan, Oke. bukan Nah, tangan ini ada yang penjelasannya berbuah, juga karena tangan tidak ya. bisa Jadi berbuah ya, anak tinggal nonton. Maksudnya Dan enak ketika anak boleh, sudah paham boleh. belum, kita tinggal Nah, coba back kalian lagi, kita putar misalnya. Nah, maknanya paham belum nak? adalah Belum. anak. Nah, gampang tinggal di back saja 30 detik atau 10 detik ke belakang. Oleh-oleh. Nanti kita tinggal menambahkan saja ke putra putri kita. Nah, Oke, nah ini 3, 4. nah ini ya, Buku
anak. Ada buku. Sudah ada. Pandai dan pola, hanya anak yang tak. Di e-book atau di buku digital itu juga ada nyanyian yang seperti ini. Cuma kan saya yakin Bapak Ibu yang di rumah juga ini nyanyinya seperti apa sih? Mungkin kalau lagu Balonku atau lagu Pelangi-Pelangi kita bisa ya. Cuma ini ada beberapa lagu yang memang kita juga belum kenal sama sekali. Nah ini Pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, lalu untuk yang kelas TK gimana? Ya tinggal ketik saja ya Bapak Ibu. Misalnya kita coba ketik ya, TK kelas B. Hop. Nah ini ada nih Pak Bu ya, coba nanti ini kan berurutan ya. Kalau kebetulan saya download yang minggu pertama, hari pertama sampai yang hari kedua, minggu kedua sampai part selesainya ya. Jadi nanti untuk yang Bapak Ibu yang punya anak TK, pilih yang RPPH TKB atau TKA semester berapa, minggu ke berapa, hari ke berapa. Ini sudah saya download nih. Nah ini juga sama Pak Bu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lebih bagus lagi kalau Kenapa misalnya kita harus berdoa? Bapak Ibu download ya Agar di kita laptop atau di ponsel, disayang oleh nanti Allah, disinkronkan ke agar televisi. Jadi pelajaran tampilannya kita lebih menjadi lebar, semakin lebih mudah, luas, dan dan jarak sebagai pandangnya bentuk juga wujud istilahnya syukur lebih kita aman untuk kepada anak. Allah. Kalaupun menggunakan Kita ponsel, berdoa sebelum misalkan belajar. menggunakan tripod ya atau penyangga HP, jadi jangan dipegang menggunakan tangan karena jaraknya terlalu dekat ya, dan nanti struktur tulang punggung ataupun tulang lainnya total terganggu. Jadi gunakan penyangga. Jadi nanti putra putri Bapak Ibunya tinggal menyesuaikan. Tambahkanlah Bu Guru mau diri ketika mereka merasa kesulitan, Oke, berikanlah next. Ya ini untuk media pembelajaran menggunakan Google Play Store dan YouTube ya, YouTube. Tapi selain itu, nah ini untuk sebetulnya banyak aplikasi-aplikasi yang menarik ya, dimana kita cukup hanya mendampingi saja ya, hanya cukup mendampingi saja. Jadi penjelasan materi, pengucapan dan lain sebagainya sudah ada di situ. Kita ambil contoh misalnya. Nah, untuk Iqra ya, karena selain materi penjas ya, olahraga, kita juga nanti ada PAI ya. Kita Iqra, kita coba ya. Biasanya untuk TKA, B dan SD itu masih pakai Iqra ya. SD kelas 1 atau kelas 2. Nah, ini ya. Ini di Google Play Store juga ada. Ya, ini Iqra 1 sampai 6. Kita ambil contoh misalnya kita di Iqra 2. Nah, bos, saya nggak bisa ngaji. Nggak usah panik ya. Kita tinggal sentuh di hurufnya saja. Ya. Misalnya kita sentuh bagian sini. Ya. Ini nanti nah seperti itu ya. Nanti ada contoh pengucapannya juga, ada keterangannya juga di bagian sini ya. Jadi sangat membantu sekali ya. jasa. Oke, kita coba Cinta membuatku kuat begini. wajar ya Pak Bu ya, jadi kalau ada iklan seperti ini karena memang ini gratis ya. Nah ini kita coba Iqra 6, kita klik. Mimba di Nah seperti itu. abadam bi
kita tinggal anak suruh baca dulu. Nah, lalu setelah dia baca baru kita suruh klik bacaannya sudah benar atau belum, seperti itu. Kita coba yang ini ya. Oke. Hilum bihaza. Nah, seperti itu. Ya, untuk anak TK juga ada. Selain Iqra, untuk yang apa sih? Aplikasi olahraga, penjas ataupun menggambar dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ. Oke ya. Jadi keadaannya seperti ini ya. Kalau kita jangan pernah menyalahkan keadaan ya, dan bukan keadaan yang merubah kita, tapi kita yang harus merubah keadaan, seperti itu ya. Jadi kita jangan nge-push anak atau mendorong anak ayo belajar, sedangkan kitanya sendiri tidak mau atau tidak berusaha untuk ikut belajar, ikut mengikuti perkembangan dan lain sebagainya. Hayuklah anak kita belajar, kita juga harus ikutan belajar ya. Karena kalau bukan kita sebagai orang tua, siapa lagi? Pak, Bu, ibu guru yang ada di sekolah itu hanyalah penunjang ya. Yang punya kewajiban mendidik putra putri kita adalah kita selaku orang tua. Tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan ya. Semoga keadaan ini cepat berlalu ya, dan kita bisa kembali beraktivitas normal lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.